Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini di pagi yang cerah di kediaman Ustadz Hussein Alatas. Kita jumpa lagi dalam acara dialog dan tanya jawab bersama Ustadz Hussein Alatas dan Ustadz Hamzah. Dan di sini alhamdulillah juga banyak teman-teman kita yang hadir di sini. Ada Ustadz Heri, ada Uncle Firman, ada Ondi Saputra sebagai yang megang kamera, Hafiz, kemudian juga Bapak Kora, kemudian Alda, dan Ibu Sinta ya. Santi dari Sawangan, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya, membuat kita jadi semangat ini. Acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Asela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Rasal di Palembang, kemudian juga Radio Almas di Magelang, Radio Luciana Number 1 di Semarang, Radio Madinah di Pontianak, dan juga Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, kemudian Radio Komunitas di Bondowoso. Assalamualaikum Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ustadz Hussein dan Ustadz Hamzah. Baik, pertanyaan pertama datang dari Bapak Jaja di Cilengsi. Assalamualaikum Ustadz Hussein dan Ustadz Hamzah. Ustadz, apakah hadis tentang anak kecil yang berstatus budak yang ditanya oleh Nabi di mana Allah, lalu anak itu menjawab Fis-sama, di langit. Atas jawaban itu, lalu Nabi membebaskan dia sebagai budak. Apakah hadis ini sahih dan bisa dijadikan jawaban final tentang di mana Allah, dari Pak Jaja di Cilengsi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah, Ustadz Hamzah Al-Attas yang menemani kita pagi hari ini, Ustadz Muhammad Krisna, begitu pula seluruh keluarga besar Rasil, Ondi, Hafid, dan semua kru. Tamu-tamu kita ada Ustadz Heri bersama kita, begitu pula ada Uncle Firman, begitu pula ada bapak kita, Bapak Kora, ada Ibu Santi yang menyertainya, begitu pula putra mereka, Anda Afdal, ada Hasuni, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berhati-hati agar tidak terperangkap dalam kebohongan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Jangan kamu ikuti sesuatu
tanpa dasar ilmu. Kata ilmu ini untuk menerangkan sesuatu yang diketahui kebenarannya secara pasti. Jadi ilmu berbeda dengan dhon, dugaan. Kalau kita mengikuti sesuatu atas dasar dugaan, maka kelak apa yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengikuti sesuatu atas dasar dugaan, meninggalkan sesuatu yang pasti kebenaran. Kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang tidak terdapat keraguan di dalamnya. Dia merupakan kitab yang Allah turunkan kepada nabinya, kepada rasulnya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Dan Allah jadikan Quran kita ini sebagai furqan, pemisah, pembeda di antara yang hak dan batil. Dijadikan sebagai mizan, sebagai timbangan dan neraca. Oleh karena itu, apabila kita mendengar sesuatu, sebelum kita terima, maka hendaklah apa yang kita dengar, apa yang disampaikan, kita kembalikan pada kitab Allah. Apabila cocok, selaras kita terima. Kalau tidak, maka kita seharusnya, sewajibnya kita menolak berita tersebut. Tapi kalau kita menerima sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, maka kita menerima satu hal yang sifatnya dugaan, bertentangan dengan apa-apa yang jelas-jelasan merupakan kebenaran yang pasti yang datang dari Allah. Sedangkan Rasul saja diperintahkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Rasul diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran. Oleh karena itu, para ahli hadis untuk menerima kebenaran satu hadis, kebenaran satu riwayat, harus melalui betul-betul apa? Melalui 5 syarat. Harus terpenuhi 5 syarat. Ya. Dimana kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka hadis tersebut dianggap merupakan hadis yang tidak benar. Yang pertama adalah ittisal as-sanad. Sanad hadis tersebut, mata rantainya ya, satu demi satu terhubung hingga sampai pada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, thiqat ar-rawi. Tiap mata rantai sanad dari mulai di bawah sampai kepada Rasulullah SAW, tiap rawinya itu yang meriwayatkan orang-orang yang terpercaya, yang tidak meragukan. Kemudian yang ketiga, babtur rawi. Rawinya ini cermat, tidak gampang lupa, tidak gampang salah. Ada lagi ya 2 syarat ya, yang disebutkan oleh mereka, disebutkan oleh para ahli hadis, tapi sungguh sayang kedua syarat ini tidak dipraktekkan dan diamalkan. Hingga membuat akhirnya banyak hadis-hadis palsu lolos. Yang keempat dan kelima adalah adamus syudzuz wan nakarah. Di mana matan hadis tersebut tidak bersifat syadz, ganjil dan mungkar. Kalau hadis diriwayatkan oleh seorang rawi yang terpercaya, kemudian cermat, dan mata rantainya berhubungan dengan Rasul, tapi matan hadis tersebut mengandung hal-hal yang bersifat mungkar dan ganjil, bila dikembalikan pada kitab Allah atau riwayat yang lebih sahih, maka hadis tersebut tidak memenuhi syarat untuk diterima. Tidak memenuhi syarat untuk diterima. Contoh, dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa Allah menciptakan langit bumi dalam 6 hari. Tentu ada hadis yang menyebutkan bahwasannya ya, Allah menciptakan langit bumi dalam 7 hari. Dalam 7 hari. Kemudian matan hadis tersebut pun merupakan matan yang dipertanyakan. Di antaranya menyebutkan bahwa pada hari Selasa Allah menciptakan keburukan. Maka guru Al-Bukhari termasuk Bukhari mengatakan bahwa hadis ini bukan dari Rasulullah tapi dari Ka'bul Ahbar. Walaupun ya, disebutkan
rawinya sampai kepada Abu Hurairah dalam keadaan muttasil, sampai kepada Rasulullah. Tapi Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bahwa hadis ini bukan hadis yang sahih, bukan datang dari Rasul, tapi datang dari Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar adalah seorang rabi Yahudi, seorang pendeta Yahudi yang mendengar Rasulullah diutus tapi dia tidak datang. Setelah Rasulullah wafat, baru dia datang menyatakan dirinya ke dalam Islam. Dari orang ini banyak hadis-hadis palsu bermunculan. Nah, berkaitan dengan hadis tadi yang dipertanyakan, itu seorang anak kecil ditanya oleh Rasulullah, Aina Allah, di mana Allah? Anak tersebut mengatakan fis sama. Lalu katanya Rasulullah membebaskan anak ini. Pertanyaan ini tidak bersifat mendidik. Pertanyaan tidak bersifat mendidik. Bukan menerangkan kebesaran Allah, keagungannya, ya, yang menunjukkan pemahaman seorang anak. Tapi pertanyaan mengenai tempat di mana Allah. Di mana Allah. Lalu anak tersebut mengatakan fis sama. Nah, sekarang kita akan bacakan ayat Al-Quran, ya, yang menjadi bantahan bagi hadis tersebut. Allah berfirman, wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dialah ya, sebagai ilah di langit, sebagai ilah pula di bumi. Apakah menunjukkan arti bahwa Allah bertempat di langit atau di bumi? Tidak. Tapi wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah, dan dialah, ya, di langit sebagai ilah, begitu pula di bumi. Artinya langit bumi di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan pemerintahannya. Kata fi di dalam ini tidak menunjukkan Allah berdiam, berada di langit ataupun di bumi, karena langit dan bumi ciptaan Allah. Langit bumi merupakan sesuatu yang baru. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah zat yang tidak dibatasi oleh waktu maupun ruang. Dia ada sebelum adanya langit bumi, sebelum adanya segala sesuatu. Begitu juga dalam surah Al-An'am Allah berfirman, wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Dan dialah Allah di langit dan di bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dia mengetahui apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian tampakkan, dan mengetahui semua yang kalian perbuat dan kalian lakukan. Jadi wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Dialah Allah di langit dan di bumi. Maksudnya bukan berarti Allah berada di langit dan di bumi, tapi tidak ada sesuatu di langit dan di bumi yang lepas dari ilmu Allah dan kekuasaannya. Begitu juga firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia menyertai kalian dimanapun kalian berada. Kesertaan Allah bukan kesertaan waktu dan ruang. Waktu dan ruang merupakan sesuatu yang baru. Tapi kesertaan Allah, kebersamaan ilmunya, kekuasaannya, rahmatnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala bersama makhluk-makhluk yang di langit, bersama juga makhluk yang di bumi. Allah bersama makhluk yang berada di kutub utara, begitu juga bersama makhluk yang berada di kutub selatan. Bersama hambanya yang di Amerika, bersama hambanya yang berada di Asia. Kalau seluruh hambanya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengatakan tunggu. Tidak mengatakan tunggu. Allah tidak mengatakan pada mereka berbaris dan antri. Allah mengabulkan seluruh permohonan hambanya dalam waktu yang sama. Itu merupakan satu hal yang bagi Allah Subhanahu wa taala bukan merupakan hal yang sulit. Oleh karena itu Allah berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'n. Yang di langit dan di bumi seluruhnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan hanya terbatas pada manusia. Hewan-hewan pun seluruhnya bertasbih kepada Allah. Keberadaan mereka tidak ada satupun yang luput dari Allah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikandung setiap betina, bukan hanya betina manusia. Termasuk jin, termasuk hewan-hewan seluruhnya, termasuk ikan-ikan di lautan. Allah mengetahui tentang mereka dan apa yang berada dalam kandungan mereka, karena Allah yang menciptakan mereka. Oleh karena itu siapa saja yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia berdoa dengan penuh keyakinan bahwa antara dia dengan Allah tidak terdapat jarak waktu maupun ruang. Kalau seandainya ada jarak,
jarak antara hamba dan Tuhannya. Jarak antara makhluk dan Khaliknya. Makhluk merupakan hamba-hamba yang lemah, sedangkan Al-Khaliq merupakan Tuhan yang maha kuasa, Rabbus samawati wal ardh. Oleh karena itu ketika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, beliau ditanya oleh beberapa orang Yahudi, Aina Allah? Di mana Allah? Kemudian, wasifli kaifa huwa wa akhbirni matakan. Di mana Allah? Kemudian gambarkan buat kami bagaimana bentuknya. Lalu kapan Allah mulai ada? Kapan Allah mulai? Ini pertanyaan yang bisa menyesatkan orang. Beliau menjawab, Innallaha la yus'alu bi aina li'annahu alladhi ayyanal aini. Allah tidak dapat kamu tanya di mana dia, karena di mana pertanyaan mengenai tempat dan ruang. Padahal dia yang menciptakan tempat dan ruang. Li'annahu alladhi ayyanal ainiyah. Ay khalaqal makan, dia menciptakan tempat. Kalau kamu tanya, di mana fulan, di mana Muhammad berada, di mana katakan Umar berada, itu pertanyaan yang wajar. Karena apa? Yang ditanyakan, begitu pula tempatnya, dua-duanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wala yus'alu bi kaifa li'annahu alladhi kayyafal kaifiyah. Dan kamu tidak dapat bertanya, bagaimana bentuk rupanya Allah? Karena Allah yang membentuk dan merupa segala sesuatu. Dia yang memberikan bentuk rupa bagi segala sesuatu. Wala yuqalu matakan, dan pertanyaan kamu tidak tepat mengatakan kapan Allah mulai ada. Kana Allah walam yakun syai'. Allah telah ada sebelum adanya segala sesuatu. Dia merupakan awal dari segala sesuatu, sedangkan dia tidak berawal dari sesuatu. Jadi pertanyaan kamu salah. Oleh karena itu, kalau kita bertanya, Aina Allah? Maksud dari pertanyaan ini mengenai keberadaannya di ruang tertentu, ini sebuah kesalahan fatal. Tapi kalau Aina Allah, pertanyaan ini ditujukan ya sebagai apa? Sebagai pertanyaan dalam kesulitan yang saya hadapi ini. Aina Allah, di mana Allah? Saya nggak butuh kepada kamu, tidak butuh apa? Kepada apa perhatianmu, karena ada Allah. Seperti seorang anak yang diuji oleh Sayyidina Umar. Kebetulan dia menggembala kambing. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, kenapa kamu tidak mengambil satu kambing ya? Lalu kamu katakan bahwa dia dimakan oleh serigala. Si anak mengatakan, fa'ain Allah. Kalau saya lakukan ini, di mana Allah? Maksudnya bukan pertanyaan mengenai tempat. Artinya di mana Allah yang memperhatikan saya. Memperhatikan seluruh gerak-gerik saya. Sedangkan pertanyaan tadi yang dinisbatkan kepada Rasul, Ain Allah, jawabannya fis sama, ini bukan pertanyaan yang mendidik. Bukan pertanyaan yang mendidik, dan pertanyaan ini sebetulnya dengan jawabannya bertentangan dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Ini pertanyaan bersumber dari kalangan mujassimah yang ingin ya, menggambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala sama dengan makhluknya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita, bersama seluruh makhluk yang di langit, dimanapun mereka berada, bukan kebersamaan ruang dan waktu, karena ruang waktu adalah ciptaan Allah, tapi kebersamaan ilmunya, kekuasaan dan rahmatnya, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci, maha sempurna, ilmunya, kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Seperti firman Allah, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Ungkapan semacam ini di tengah-tengah orang Arab ini sebetulnya dikenal dengan ungkapan majas. Walaupun Ibnu Taimiyah menentang majas, sebetulnya ya dia menentang apa-apa yang biasa dipergunakan oleh orang-orang Arab dalam pembicaraan mereka, dan Al-Quran mempergunakan ungkapan-ungkapan semacam ini untuk apa? Untuk menggambarkan hal yang abstrak dalam gambaran yang konkret. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh, yang dibicarakan bukan mengenai kursi ya, seperti yang terlintas dalam benak kita, Allah duduk di atas kursi. Atau seperti riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari kalangan mujassimah yang mengatakan kursi tempat meletakkan kaki Allah. Ini gambaran-gambaran seperti ini tidak layak bagi Allah. Tapi maksud kursinya meliputi langit dan bumi, kekuasaannya.
Tidak ada satupun wilayah di langit, di bumi yang lepas dari kekuasaan Allah. Oleh karena itu kalau orang berlindung kepada Allah, kembali kepada Allah, maka dia akan berlindung ke tempat yang paling aman. Oleh karena itu Allah perintahkan kita bertawakal, berserah diri kepada Allah. Tapi kalau kita berlindung kepada seorang raja, seorang yang kaya raya, apa yang mereka miliki terbatas. Tidak semua dalam genggamannya, bahkan dalam wilayah kekuasaannya, dia bisa terkena bahaya. Tapi kalau dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Oleh karena itu hendaklah kita dalam mengambil iman kita jangan mengambil dari sumber-sumber yang sifatnya dhanni, apalagi dalam keimanan. Dalam keimanan ini tidak boleh sama sekali kita bersandar kepada hal-hal yang bersifat dhanni. Dan hadis yang tadi disebutkan adalah hadis ahad yang diriwayatkan secara ahad, satuan, bukan merupakan hadis yang mutawatir. Tapi sayang, banyak manusia meninggalkan Al-Quran sebagai kitab suci dan pedoman hidup, kembali kepada riwayat. Padahal riwayat ini baru dikumpulkan setelah wafatnya Rasulullah SAW dalam waktu yang lama. Kalau memang riwayat ini merupakan rujukan yang utama, dari mulai zaman Rasulullah perintahkan untuk ditulis. Zaman sahabat pun sahabat pasti akan menulis, ternyata sahabat tidak menulis. Tabi'in juga tidak menulis. Setelah masa tabi'in baru mulai orang berpikir untuk mengumpulkan hadis karena banyaknya kebohongan atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebenarnya menjawab pertanyaan tadi sudah sangat jelas diterangkan oleh Ustaz Husain. Di dalam memahami Allah Subhanahu wa taala, memahami sifat-sifatnya, hendaknya kita mengacu merujuk kepada Al-Qur'anul Karim. Karena ini adalah sesuatu yang di luar jangkauan akal manusia. Kita harus mengacu kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang muhkamat, artinya yang jelas. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang arasy, tentang kursi, tentang misalnya yadahu mabsutatani, tangan, atau yang lainnya, seperti yang Ustaz katakan, banyak di dalam Al-Quran ini sesuatu yang majaz, yang bersifat majaz, yang bersifat kiasan. Dan ini di kalangan bangsa Arab, ini dipahami oleh mereka karena ini bahasa mereka. Untuk memahami sesuatu yang majaz, yang kadang mengandung multitafsir, ya kita harus kembalikan kepada yang muhkamat, kepada ayat-ayat yang jelas, yang tidak mengandung multitafsir, seperti Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Atau dalam surah Al-Ikhlas, lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat-ayat yang jelas. Jadi ketika ada riwayat, ada pemahaman terbersit di dalam hati kita, di dalam benak kita tentang Allah seperti sesuatu, Allah bertempat di sesuatu, ketahuilah ini bertentangan dengan firman Allah. Allah tidak menyerupai sesuatu. Kalau kita menggambarkan Allah duduk di kursi atau Allah bertangan, berkaki seperti itu, seperti ini walaupun gambaran kita seperti apa misalnya. Oh, tangan bertangan, tapi tangannya tidak seperti kita. Berkaki tidak seperti kita. Oh, tidak seperti kitanya maksudnya besar gitu. Ya, tetap artinya itu ada di benak kita, kita menggambarkan Allah itu seperti raksasa bisa. Nah ini ketahuilah, apapun yang terbersit di benak kita, ketahuilah Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti itu.
Nah, begitu juga ketika Allah digambarkan misalnya bertempat di satu tempat, sudah dibantah dengan ayat-ayat yang lain bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Allah huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Kemudian Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain huwa aqrabu ilaihi min habril warid, ya. Di Allah itu lebih dekat dari manusia dari urat nadinya. Ini adalah menggambarkan, ya, ayat ini semuanya menggambarkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diambil ayat itu sepotong-sepotong karena Al-Qur'an ini adalah merupakan suatu kesatuan yang utuh dan satu ayatnya itu menjelaskan kepada ayat yang lain. Ya, kalau kita memahami hal-hal yang muhkamat tadi, kemudian kita fahami banyak di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang majaz, sesuatu yang gambaran kiasan untuk mendekatkan kepada pemahaman manusia, karena manusia ini biasanya kalau mengetahui atau melihat bagaimana seorang raja itu berkuasa dia memiliki singgasana, memiliki istana seperti itu, dan kekuasaannya diatur dari sana. Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan Allah pun memiliki kekuasaan. Ya, maka ini Allah sebutkan tentang Arasy bagaimana sebagai pusat kekuasaannya, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan Arasy ini, tapi bagaimana tentang bentuknya kita ini belum bisa mengetahuinya karena ini hal-hal yang gaib, kita hanya mengimaninya. Sayyidina Ali pernah mengatakan, ya, in ma khalaqallahu al-'arsya makanan li dzatihi. Allah tidak ciptakan Arasy itu sebagai tempat bagi zat Allah, walakin idharan li 'azamatihi. Allah ciptakan Arasy itu untuk menampakkan keagungan Allah dan kebesaran Allah. Jadi bukan buat tempatnya. Kalau kita gambarkan Allah duduk di atas kursi, ya, di suatu istana, berarti istana itu lebih besar daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sesuatu yang mustahil. Nah, untuk itu jadi ketika kita memahami ayat-ayat yang mutasyabihat yang kemungkinan akan mendatangkan multitafsir tentang zat Allah, kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Wallahu a'lam. Baik, demikian jawaban untuk Pak Jaja di Cilengsi. Kemudian pertanyaan berikut adalah dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah. Ustaz, bagaimana cerita mengenai kisah Sulaiman yang berhubungan dengan pemindahan Aras Balkis? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Peristiwa kejadian yang terjadi pada masa Sulaiman ketika beliau mengajukan pertanyaan kepada elit dari pemerintahannya, dari kalangan jin maupun manusia. Siapa di antara kalian yang mampu untuk memindahkan singgasana Balqis sebelum kedatangan Balqis bersama kaumnya? Karena Balqis dan kaumnya berencana untuk datang memenuhi undangan Sulaiman. Nah, kejadian ini mirip sebetulnya, ya, atau berhubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi. Berhubungan dengan pertanyaan tadi. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaannya. Bagaimana ruangnya, waktu yang begitu jauh, Allah Subhanahu wa taala dapat apa? Dapat membekukannya. Membuat seolah-olah apa? Dua hal yang berada pada jarak yang berjauhan, yang berada di tempat yang berbeda dalam sekejap mata, bisa apa? Bisa menyatu dalam waktu yang begitu singkat. Ini dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari kalangan manusia. Allah berikan kemampuan yang melebihi apa yang mampu dilakukan oleh apa? Jin yang terpandai pada saat itu. Nah, dalam surat An-Naml Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 38.
Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Ayyuhal mala', wahai para pemuka dari pemerintahanku. Kata mala ini menunjukkan kalangan elit dan pemuka. Mereka-mereka yang memiliki keahlian, yang berkumpul di sekeliling Sulaiman. Siapa di antara kalian yang mampu untuk menghadirkan singgasana Balqis sebelum kedatangan mereka dalam keadaan muslimin? Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Qala ifritu minal jin, berkata seorang yang cerdik, yang pandai dari kalangan jin. Kata ifrit di sini bukan nama, ya, tapi kata sifat yang menunjukkan cerdik, pandai, atau jenius lah. Oleh karena itu orang-orang Arab menggunakan kata ifrit ya, di saat mengungkapkan kepandaian seseorang, anta ifrit. Jadi yang terpandai dari kalangan jin yang terkemuka mengatakan, saya akan memindahkan singgasana Balqis dari Yaman menuju Yerusalem sebelum kamu meninggalkan majelis dan pertemuan ini. Jin melakukan dengan kekuatan dan kemampuannya. Tahu-tahu ternyata di antara manusia yang Allah berikan pengetahuan dari Alkitab tampil ke depan membawa kejutan yang lebih dahsyat. Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Lalu tampil seorang yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dan memahami isi dari Alkitab. Aku akan memindahkan singgasana tersebut sebelum matamu berkejap. Sebelum matamu berkejap. Subhanallah, Sulaiman matanya belum berkedip, ternyata dia menyaksikan singgasana Balqis di hadapannya. Nah, kalau kita kembalikan kepada hitungan manusia, kemampuan mereka, jarak yang begitu jauh. Ini jarak antara Yerusalem ini dan Yaman jarak yang jauh. Yaman berada di pintu Laut Merah, sedangkan apa? Sedangkan Yerusalem berada apa? Di ujung, bahkan di atas setelah melintasi Laut Merah. Begitu Sulaiman menyaksikan singgasana Balqis di hadapannya. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Begitu Sulaiman menyaksikan singgasana Balqis tampil di hadapannya, dia mengatakan ini dari karunia Tuhan. Liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji aku, apakah aku termasuk orang yang ingkar, apakah termasuk orang yang bersyukur. Wa man syakara fa innama yashkuru nafsi, siapa yang bersyukur berarti dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukurnya akan membawa kebaikan, keuntungan baginya. Wa man kafara, adapun orang-orang yang ingkar, fa inna rabbi ghaniyun karim, maka Tuhanku maha kaya, tidak butuh padanya, karim lagi maha pemurah. Bukan Allah yang dirugikan, tapi manusia yang dirugikan. Nah, kalau kita renungkan peristiwa ini, bagaimana manusia tersebut memindahkan singgasana Balqis sebelum mata Sulaiman berkejap. Padahal di zaman modern saat ini, kalau mereka ingin memindahkan singgasana Balqis, mereka harus tempatkan di apa? Di tempat khusus, ya. Kemudian mereka antar menuju apa? Bandara, dari bandara kemudian diangkut. Ketika turun di bandara yang lain, ya, mereka turunkan, mereka hadirkan kemana? Ke istana Sulaiman. Untuk saat ini di zaman modern, ternyata jin bisa melakukan lebih cepat. Sebelum Sulaiman meninggalkan majelis, ya, singgasana tersebut akan dihadirkan di hadapan Sulaiman. Ternyata yang lebih memukau, mengejutkan, seorang manusia yang Allah ajarkan Alkitab mampu untuk memindahkan singgasana tersebut dari mana? Dari Yaman menuju Yerusalem sebelum mata Sulaiman berkejap. Kira-kira berapa detik itu? Berapa lama coba? Manusia ini melakukan bukan dengan kekuatannya, tapi dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Oleh karena itu nama Allah ini mengandung rahasia besar. Orang kalau ingin berkomunikasi dengan Allah, berkomunikasi dengan namanya.
Nah, untuk memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia mempelajarinya melalui ayat-ayat suci kitabnya atau ayat-ayat yang terdapat di langit dan di bumi. Seluruhnya merupakan tafsir dan uraian mengenai asma Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk kebahagiaan dan keuntungan kita. Kita langsung untuk berhubungan dengan Allah tanpa perantara. Qul ud'ullah awid'ur rahman. Katakan panggil ya Allah, ya Rahman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Apa saja yang kamu inginkan dimanapun kalian berada, kalian bisa menghubungi Allah melalui nama-namanya yang penuh keindahan. Walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang penuh dengan keindahan. Fad'uhu biha. Panggil Allah dengan nama tersebut. Ini keberuntungan. Orang bisa berhubungan dengan Allah secara langsung, tapi manusia justru mencari jalan berputar. Di sini Allah tunjukkan bagaimana jin yang punya kemampuan, kecepatan yang luar biasa kalah dengan manusia yang berhubungan dengan Allah melalui asmanya. Orang ini melalui asma Allah Subhanahu wa taala, penghayatan pemahamannya memindahkan singgasana Balqis dari Yaman menuju Yerusalem. Oleh karena itu, orang sering bertanya, kenapa Ustaz doanya saya baca sama, tapi si fulan berhasil, saya nggak berhasil. Masalahnya bukan pada doanya, masalahnya pada hatinya yang berbeda. Doa yang mustajab bagikan pisau yang tajam. Tapi kalau ada di tangan orang yang tangannya semper, bisa motong enggak? Yang tangannya lumpuh? Enggak bisa motong. Tapi walaupun pisau tidak tajam, di tangan yang kuat bagaimana? Bisa memotong, betul enggak? Begitu juga orang kalau hatinya penuh keyakinan kepada Allah, dia memohon pada Allah, dengan doa-doa sederhana Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaannya. Jadi kalau seandainya kita ingin betul-betul sukses berhasil dalam segala hal, hendaknya hati kita betul-betul dihubungkan langsung dengan Allah. Lalu Allah perintahkan untuk melancarkan hubungan kita, kita mengerjakan wasilah-wasilah yang Allah ridhai. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai hamba, wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tempuhlah wasilah-wasilah yang Allah ridhai menuju Allah. Contohnya, anak yang berbakti pada ayah ibunya. Dia berbuat kebaikan menyenangkan ayah ibunya, kemudian dia berdoa. Itu merupakan jalan yang luar biasa cepat. Bersedekah. Apalagi kalau kepada kaum kerabat. Setiap dia berbuat kebaikan, dia mohon pada Allah. Itu merupakan apa? Merupakan jalan pintas yang luar biasa. Ada sebuah kisah terjadi pada seorang wanita. Datang ke tempat saya, dibawa oleh jamaah majelis ta'lim. Dia mengatakan, Ustadz, saya sedang menghadapi persoalan dengan seseorang. Kebetulan orang tersebut merupakan suaminya, tapi dia istri kedua. Kebetulan si perempuan berinvestasi bersama suaminya ini dalam tambang nikel. Bukan jumlah sedikit, jumlahnya cukup besar. Setelah dia masuk ke investasi dalam jumlah besar, kebetulan orang perempuan ini orang mampu, pernah menikah dengan seorang yang kaya, meninggal dunia, menerima warisan yang cukup besar. Nah sekarang, dia apa? Belum mendapatkan jawaban dari pihak laki-laki. Sedangkan status perkawinan dia, status perkawinan yang tertutup. Investasinya pun dilakukan tanpa ada surat menyurat karena cinta seorang wanita pada laki-laki. Uang yang dimasukkan bukan 1 miliar 2 miliar, tapi dalam jumlah besar. Kalau bertanya, Ustaz, kira-kira ada cara nggak yang bisa saya lakukan? Saya tanya, kamu punya orang tua nggak? Dan punya. Saya punya di daerah Jawa seorang ibu. Kamu sering nggak berjumpa dengan ibu kamu? Dibilang jarang, Ustaz. Paling setahun sekali. Sekarang kamu pulang ke kampung kamu, senangkan ibu kamu, hibur dirinya, dekatkan diri kamu kepadanya, layani dia, bantu dia melakukan sesuatu yang diinginkan. Kemudian kamu minta doanya dan kamu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Si perempuan melakukan hal tersebut. Kembali ke ibunya, dia melayani ibunya, menyenangkan, menghibur ibunya yang sekian lama ditinggalkan. Subhanallah,
Dia minta doa ibunya dan dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian dia kembali mengatakan, Ustadz, alhamdulillah. Mulai ya pria saya mengembalikan uang tersebut. Padahal sebelumnya tidak ada kabar sama sekali dan tidak ada janji. Si laki-laki mengatakan saya belum bisa berjanji. Ternyata tidak lama kemudian uang yang diinvestasikan kembali kepadanya. Ini terjadi bukan karena saya. Tapi karena dia melakukan apa? Kebaktian pada ayah ibunya. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Jadi wabtaghu ilaihil wasilah, kalau kita ingin berdoa atau ingin amal-amal kita diterima, lakukan wasilah-wasilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang memberikan bantuan tidak berarti di mata dia. Tapi menjadi apa? Hiburan jalan keluar bagi orang yang dibantu. Dia menangis bersyukur pada Allah dengan sebab kebaikan yang dilakukan. Allah lindungi dirinya dari bencana dan Allah bukakan pintu rahmat buat diri. Di dalam kita berdoa kepada Allah, berhubungan, memanggil namanya, lakukan amalan-amalan yang Allah ridhai sebagai wasilah kita. Oleh karena itu dalam berdoa, sebelum kita berdoa, kita memuji Allah. Berselawat kepada Rasulnya. Beristighfar, ini merupakan wasilah-wasilah yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Tapi jangan menempuh wasilah yang salah. Kita datang ke makam, ya, datang ke pohon, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi kita memberikan sesajen pada pohon maupun makam. Ini merupakan cara yang enggak benar. Kalau orang meninggal dunia, kita doakan mereka agar Allah melimpahkan rahmatnya, ampunan buat mereka. Kita ziarah kepada orang tua kita, jangan minta pada mereka. Seperti kejadian satu orang datang ke kuburan orang tua yang mengatakan, "Bah, saya lagi nggak punya uang nih, Bah." Jadi dia mengadu kepada apa? Padahal sebetulnya kalau dia mengadu kepada Allah, dia menempuh cara-cara yang diridhai Allah, Allah akan buka. Kalau dia berbuat kebaikan dengan cara memberikan bantuan kepada saudara ayahnya, saudara ibunya, merupakan bahagian dari kebaktian dia kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya. Karena walaupun orang tua kita meninggal dunia, kita bisa berbakti pada orang tua kita dengan berbuat baik kepada kerabat, orang-orang yang dicintai, dihubungi oleh orang tua kita. Sama dengan kita berbakti pada ayah ibu kita langsung. Jadi mari kita berhubungan dengan Allah melalui asma-Nya. Dan untuk membuat doa kita dikabulkan, panggilan kita disambut oleh Allah, kenali Allah. Dengan mengenal Allah kebesarannya melalui ayat-ayat suci kitabnya, menerangkan asma Allah al-husna, begitu juga ayat-ayat kebesaran Allah di langit dan di bumi. Insya Allah antara kita dan Allah tidak terdapat hijab. Tambahan sedikit, saya kenal seorang pada tahun 70, mungkin tahun 75, 76. Orang ini berasal dari keluarga orang yang berilmu. Ayahnya nih seorang pendakwah, seorang yang berilmu. Berdakwah di kepulauan-kepulauan dan banyak orang masuk Islam karena dirinya. Tapi si anak rupanya dari mulai kanak-kanak tidak tersentuh dengan apa yang dilakukan ayahnya. Apalagi dia menyaksikan kemajuan pada masa Belanda, pada masa Jepang. Akhirnya dia bukan belajar tentang Islam dari ayahnya, justru belajar apa? Dia belajar apa-apa yang sedang ngetren pada saat itu. Dia kuasai bahasa Belanda, kuasai bahasa Jepang dengan baik, bahkan diberangkatkan ke Jepang. Pulang dari Jepang menjadi penterjemah bahasa Jepang. Menjadi penterjemah bahasa Jepang. Setelah lanjut usia, dia merasakan ternyata semua ini gersang, kering. Baik itu kebanggaan yang dibanggakan dulu, harta benda, semua sia-sia. Subhanallah, dia balik haluan. Saya ketemu di kendaraan, di sebuah bus menuju Sukabumi. Berkenalan, ternyata dia bertujuan juga untuk berangkat ke pesantren tempat saya tinggal. Saya tanya namanya, dia perkenalkan dirinya. Kemudian saya tanya tujuannya untuk ke pesantren apa. Dia mengatakan, saya ini setiap 3 hari saya membaca Al-Quran khatam. Setelah khatam saya beri Quran yang baru. Lalu saya baca lagi. Setelah 30-40 Quran, lalu saya hadiahkan untuk pesantren. Saya berharap ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berubah haluan, ya, beralih
dari kehidupan sebelumnya yang jauh dari Allah, mulai beralih menuju Allah. Jadi dia baca Al-Quran setiap 3 hari khatam, ya. Kemudian setelah dia membeli ya, Quran dalam jumlah yang banyak diantarkan ke pesantren. Kemudian dia kembali ke Ambon. Ketemu dengan murid ayahnya. Murid ayahnya ini, subhanallah, orang yang sederhana, bukan dari kalangan yang berilmu. Nah dia ini alhamdulillah walaupun menguasai bahasa asing, tapi kuasai juga bahasa Arab. Rupanya ayahnya dulu apa? Mendidik dia berbahasa Arab, tapi dia tidak bangga pada saat itu. Subhanallah, murid ayahnya ini sering kali mengobati orang yang terkena, yang tergigit ular yang berbahaya, yang terkena ini, terkena itu. Lalu dia lihat murid ayahnya ketika membaca doa, kemudian memberikan minum buat orang yang terkena racun akibat digigit ular yang berbahaya, sembuh penyakitnya. Mendoakan ini bagi orang yang punya keluhan, sembuh. Akhirnya orang ini bertanya, kamu baca doa apa? Kok saya lihat apa yang kamu lakukan begitu mudah dan berhasil. Dia mengatakan yang saya baca ini doa yang diajarkan ayah kamu. Apa yang dibaca? Saya membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Doa-doa yang biasa. Doa itu semenjak kecil dia hafal. Cuma masalahnya bukan pada doanya, masalahnya pada hatinya yang belum menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mulai saat itu terjadi perubahan dalam hidupnya. Dari orang yang tadinya gayanya ke Jepang-Jepangan, Belanda-Belandaan, ya, mulai kemana dia pergi dengan pakaian rapi, dengan doa Allah kasih, dia mengadakan majelis Asmaul Husna. Dia kumpulkan orang di rumahnya, adakan majelis, dia berikan makan buat mereka. Allah kasih waktu berubah. Saya berangkat ke Mesir, pulang dari Mesir, ternyata orang ini menjadi orang terkenal. Allah kasih doanya dikabulkan, disambut oleh Allah. Saya ketemu dalam satu majelis, dia bilang Al-Quran dan Asma'ullah Husna. Karena saya walaupun perbedaan umur cukup jauh, saya merasakan punya kedekatan bersama dia. Dia lihat saya, dia mengatakan Al-Quran dan Asma'ul Husna. Dan kakaknya dia kebetulan saya dekat sekali. Dari Kalibata, dia berangkat ke tempat adiknya. Ya. Kakaknya ini umurnya 90 tahun pada saat itu. Jalan kaki dari Kalibata, dia mampir ke pengajian kita di Cilitan. Dari Cilitan berangkat ke Tanah Abang. Jalan kaki. Dalam perjalanan hanya baca tasbih aja. Begitu pula kembali dari Tanah Abang, tidak mengendarai mobil, pulang dengan berjalan kaki. Usianya 90 tahun. Jadi kalau kita renungkan sama-sama, hal-hal yang kita pandang sepele, ternyata pada yang sepele tersebut terdapat rahasia besar. Kita semua banyak yang membaca Asmaul Husna. Betul enggak? Bahkan dengan irama. Tapi sayang yang meresap ke dalam hati kita ini sedikit. Kita memandang Allah sama dengan memandang makhluk yang terbatas, padahal Allah merupakan zat yang maha suci yang tidak dibatasi oleh sebab, yang tidak dibatasi oleh ruang maupun waktu. Oleh karena itu Nabi Ibrahim ketika memohon pada Allah untuk menunjukkan bagaimana cara menghidupkan yang mati, Allah tunjukkan padanya bahwa kalau makhluk terikat dengan sebab dan cara, Allah tidak. Dia perintahkan untuk mengumpulkan beberapa ekor burung, disembelih kemudian dicincang, diletakkan di atas beberapa puncak bukit, lalu Ibrahim diperintahkan memanggil mereka. Waktu Ibrahim memanggil mereka, subhanallah daging-daging yang telah bercampur menyatu kembali datang ke hadapan Ibrahim. Artinya apa? Kamu jangan melihat Allah seperti melihat makhluknya yang dibatasi oleh sebab, oleh cara. Oleh karena itu, kalau ini mengikat makhluknya, Allah Subhanahu wa taala tidak. Jadi bagaimanapun susahnya, lemahnya kamu, kalau kamu manggil Allah dengan penuh keyakinan, Allah akan datang ke hadapan kamu, memberikan jalan keluar yang tidak pernah kamu pikirkan, seperti Sayyidah Hajar di padang lembah yang berbatu tidak terdapat air. Tahu Allah kasih subhanallah seorang ibu dengan anaknya memancarkan zam-zam yang diminum bermiliar-miliar manusia hingga kini. Ini mata air keimanan, kepasrahan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Berangkat dari apa yang tadi dibahas oleh Ustaz Husin tentang kisah Nabi Sulaiman mendatangkan singgasana Ratu Balqis, bagaimana ini menunjukkan kebesaran
ilmu Allah, kekuasaan Allah yang diberikan kepada seorang hamba manusia. Ya. Bahkan dia ke ilmunya ini kita kutip dari firman Allah, qala alladzi 'indahu ilmun minal kitab. Berkata seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab, dari kitab suci. Ya, dari kitab suci, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Minal kitab ini menunjukkan sebagian ya, dia dapat dari Alkitab ini. Ya. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan melebihi kemampuan ifrit. Ya, seorang jin yang piawai, yang pandai, yang jenius, yang dia katakan bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis ya, sebelum sidang ini selesai. Tapi bagaimana seorang manusia yang dengan ilmu yang dia pelajari dari kitab suci, ya, waktu itu ya kitab suci bukan Al-Quran, ya. Ini bagaimana dia bisa mendapatkan sesuatu ilmu yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina, jarak yang ribuan kilometer itu dalam waktu sekejap. Ya. Sebelum kamu berkedip, ini berkedip kan artinya seperti orang kedip kan ngelihat sesuatu dengan cahaya kan. Jadi kecepatan ini seperti kecepatan cahaya. Dan ini, ilmu ini bukan suatu yang tidak real, ini adalah sesuatu yang real. Ilmu Allah itu real, lebih eksak dari ilmu eksakta, sering saya katakan seperti itu. Ini real, bukan seperti, mungkin kalau yang dilakukan jin mungkin ya bisa sihir itu. Ya, artinya bisa saja bendanya terlihat di sana, tapi tidak real. Seperti juga yang dilakukan oleh penyihir Fir'aun. Ya, tongkat bisa jadi ular, tambang bisa jadi ular. Tapi itu tidak real. Ya, jadi yukhayyulu ilaihim annaha tas'a. Itu hanya tergambar oleh orang yang melihat seolah-olah itu ular yang merayap di sana. Tapi ketika Nabi Musa melemparkan tongkat, itu benar ular keluar. Karena ilmu Allah itu sesuatu yang real, yang nyata. Ya. Dan manusia ini diberikan sedikit dari ilmu Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tapi dengan yang sedikit ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini menggambarkan bagaimana ilmu Allah yang begitu besar yang ada di dalam Al-Qur'an ini, dalam kitab suci. Dan apa-apa yang diceritakan dalam Al-Qur'an ini menjadi sesuatu yang nyata. Ya, contohnya yang peristiwa ini pun kemungkinan ini bisa jadi nyata di kemudian hari nanti. Karena sekarang pun ya, para ilmuwan, terutama para ahli fisika kuantum itu menjelaskan peristiwa ini bisa terjadi, tapi manusia belum mampu seperti itu. Baru mampunya menggambarkannya dalam film-film. Seperti film-film Star Trek, orang pindah dari suatu tempat, masuk di alat, atau pindah di tempat yang lain, seperti itu. Baru dalam segi khayalan. Tapi ini apa yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini sesuatu yang real. Ya, ini ilmu, suatu pengetahuan yang nyata. Sama seperti ilmu yang diberikan kepada Al-Abdus Saleh yang sering kita sebut Nabi Allah Khidir itu. Dia bisa mengetahui ketika dia berjalan dengan Nabi Musa, oh nanti di sana ada raja yang zalim yang akan mengambil setiap perahu yang masih bagus. Akhirnya dibolong itu perahu supaya jangan diambil. Ini sesuatu yang belum terjadi, belum kelihatan, dia bisa sudah tahu. Itu juga sebagai ilmu yang Allah berikan kepada Al-Abdus Saleh ini atau Nabi atau yang disebut Khidir. Ya. Ini adalah sesuatu yang real. Nah sekarang terbukti ya kita pun di zaman sekarang bisa tahu. Oh di jalan tol sini macet nih. Ya. Dengan alat kan, dengan pakai UAZ atau Google Map gitu. Oh jalan merah. Bahkan kalau ada polisi di sana, polisi ngumpet 500 meter lagi ada polisi. Ya, kan itu bisa ketahuan. Ini bagian dari apa yang Allah berikan kepada manusia. Jadi apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini bukan sesuatu yang khayalan, bukan. Begitu juga nanti tentang akhirat yang Allah ceritakan itu juga akan menjadi real. Jadi jangan tunggu real dulu baru kita beriman, jangan. Al-Quran itu sudah pasti. Ini sedikit demi sedikit makin luas ilmu pengetahuan manusia makin terbukti. Seperti Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan paus. Makannya bukan sebentar, ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 4 bulan. Kok bisa hidup?
ternyata ya dengan kekuasaan Allah juga itu. Dan ini ilmu ini juga diadop oleh manusia bagaimana menciptakan kapal selam seperti itu. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj, bagaimana manusia bisa menempuh jarak dengan pesawat. Ya, sekarang dari kita ke Saudi dalam waktu yang sebentar seperti itu, ya 9 jam lumayan. Ya, tapi kalau zaman dahulu oleh mereka yang berada di zaman Nabi melihat hal ini sesuatu yang mustahil. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa harus ditempuh pulang-balik 1 bulan atau 2 bulan seperti itu. Kalau naik kendaraan yang mereka biasa kendarai. Tapi saat ini dari Mekah ke Baitul Maqdis bisa tempuh dalam hanya 1-2 jam seperti itu bisa sampai. Nah, ini adalah bagian dari ilmu Allah yang diberikan kepada manusia. Yang sedikit sekali. Dan ini ya sumber ilmu Allah itu terrefleksi dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, sekarang kita kaum muslimin banyak menjauhkan Al-Qur'an. Baik itu ilmu yang berhubungan dengan alam semesta maupun ilmu yang berhubungan dengan Allah dan keimanan, semuanya tercantum dalam Al-Qur'an, tercantum dalam Al-Qur'an. Tapi kita banyak meninggalkan Al-Qur'an. Nah, di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita semua tergugah ya, untuk dekat dengan Al-Qur'an, untuk menjadikan Al-Qur'an benar-benar ini sebagai pedoman hidup kita seperti apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan diturunkannya Al-Qur'an bukan hanya sekedar dibaca mendapatkan pahala, ya, itu sudah pasti, apalagi di bulan Ramadan. Dilipat gandakan pahalanya. Tapi hendaknya juga Al-Qur'an kita pahami. Para ulama-ulama Islam terdahulu, mereka kenapa jaya bisa menemukan berbagai ilmu pengetahuan, bisa menjadi orang-orang yang ahli, ya karena mereka dekat dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an dijadikan rujukan seperti itu. Nah, kalau kita sekarang meninggalkan Al-Qur'an, ya, dibaca hanya seperlunya, ya, kadang-kadang terjadi peristiwa, ada kematian baru kita baca. Bahkan sudah mati dibacakan Al-Qur'an, maksudnya tujuannya supaya mendapatkan syafaat. Padahal misalnya perilakunya yang meninggal ini sama sekali nggak pernah baca Al-Qur'an. Ketika dibacakan, ya, si yang di barzah ini dengar, dia paham semuanya, bisa apa Allah berikan kepahaman tentang ayat Al-Qur'an. Ketika di dalam ayat yang dibaca itu mengecam orang-orang yang tidak sholat, dia nggak pernah sholat. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka makin takut dia itu. Ya, tapi kalau di dunianya sudah akrab dengan Al-Qur'an sampai di kuburan yang akan selalu menemaninya, memberikan syafaat, memberikan dukungan sampai dihisab nanti. Al-Qur'an menjadi syafi'un lahu, menjadi pensyafaat baginya, seperti advokat yang akan selalu membela dia. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini syahrul Quran, kita dijadikan oleh Allah menjadi ahlul Quran yang benar-benar memahami, mengamalkan dan mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah kita masuk ke pertanyaan berikut dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah. Ustaz, mohon pendapatnya mengenai peminjaman uang yang secara online dan juga Bitcoin yang akhirnya si penerima membengkak kayak angka-angka pengembaliannya. Pendapat Ustaz bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allah Subhanahu wa taala dalam usaha dan perekonomian kita selalu mengingatkan kita untuk tidak merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Oleh karena itu salah satu prinsip yang berhubungan dengan hal ini dipetik dari firman Allah Subhanahu wa taala, la tadhlimun wa la tudhlamun. Hadits la darara wa la dirar. La darar wa la dirar. Tidak dibolehkan sama sekali merugikan, membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain. Walaupun orang lain tersebut merupakan orang-orang yang tidak beriman. Sebagai contoh, dulu Inggris menggunakan perang candu terhadap Cina. Dia menyebarkan candu di Cina untuk melemahkan kekuatan mereka.
Demi apa? Demi nafsu, ya, untuk menjajah, ya, dan menguasai sumber-sumber kekayaan alam di Cina. Nah, apakah hal ini dibenarkan dalam Islam? Dalam Islam tidak dibenarkan sama sekali. Sebagaimana kita dilarang untuk minum minuman keras, kita juga dilarang menjual minuman keras bukan hanya untuk orang Islam, untuk orang di luar Islam pun haram hukumnya. Kalau orang-orang Yahudi, mereka mengharamkan riba di antara sesama mereka. Kalau mereka melakukan riba terhadap sesama orang Yahudi, itu merupakan dosa besar. Tapi kalau melakukan riba terhadap orang di luar Yahudi, menurut mereka boleh. Mereka harus memakan makanan sembelihan yang memenuhi persyaratan halal mereka dengan nama kosher. Oleh karena itu orang-orang Yahudi Belanda, mereka membuka usaha shawarma. Sekian banyak outlet di Belanda milik orang-orang Yahudi. Tapi orang Yahudi sendiri melarang sesamanya untuk makan dari apa? Dari hasil apa? Dari shawarma tersebut. Kenapa? Karena disembelih tidak memenuhi persyaratan mereka. Tapi mereka bisa mengambil keuntungannya. Kalau kita dalam Islam, haram bagi kita memakan babi, haram juga kita memakan apa? Hasil penjualan babi. Kita haram minum minuman keras, haram juga menjualnya kepada orang-orang walaupun di luar Islam, dan kita juga tidak boleh memakan hasil penjualannya. Itu merupakan prinsip-prinsip, ya, yang ditetapkan oleh Islam. Tidak boleh kita menimbulkan bahaya bagi diri kita maupun bahaya bagi orang lain. Kewajiban kita berdakwah di tengah-tengah orang di luar Islam bukan menjerumuskan mereka ke dalam kebodohan, ke dalam kerusakan maupun kehancuran. Oleh karena itu kita dilarang untuk memerangi mereka kalau mereka tidak melakukan kesalahan dan kejahatan. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Nah, berkaitan dengan berbagai macam jenis usaha yang muncul, di antaranya berkaitan dengan Bitcoin. Begitu juga pinjaman online yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kita temukan bahwa ini sebetulnya merupakan penipuan. Merupakan penipuan dan menjerumuskan umat ke dalam kehancuran. Orang-orang yang tadinya tidak sama sekali mengalami kesulitan dalam hidup yang berat, begitu mereka, ya, terlibat dalam pinjaman online, mereka menjumpai beban yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka hanya meminjam 1 juta harus mengganti 100 juta, meminjam 5 juta harus menggantikan 500 juta, kemudian mereka diteror. Nah, seharusnya pemerintah turun tangan untuk menyelamatkan rakyat. Ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menghukum seberat-beratnya orang-orang yang menimbulkan ancaman bagi rakyat dan bangsanya. Apalagi berkaitan dengan ekonomi ini, merupakan hal yang benar-benar amat-amat vital. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat An-Nisa, Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Coba renungkan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan apa? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali melalui tijarah perdagangan atas dasar suka sama suka, ridha sama ridha. Perdagangan artinya tabadul al-manafi', bertukar manfaat. Bertukar manfaat. Oleh karena itu kita lihat perdagangan merupakan asas perekonomian. Asal betul-betul dilakukan secara benar, ya, tidak terdapat penipuan maupun terdapat intimidasi. Seorang yang menghasilkan hasil pertanian, dia menghasilkan pertanian tapi dia butuh pada bahan-bahan lain. Maka dia bertukar manfaat dengan pihak lain. Kalau bertukar langsung mengalami kesulitan untuk mengukur, ya, maka ada alat tukarnya. Kalau pada zaman dulu adalah dinar dan dirham, emas dan perak. Sekarang menggunakan uang kertas sebagai pengganti emas dan perak. Kalau dulu, pada zaman dulu, kita ingat di Mesir, pemerintah Mesir mencetak 1 pon emas, 1 pon rupiah, 1 pon Mesir, ya, atau junaih Masri, itu jaminannya 1 pon emas.
Jadi dengan 1 pon emas, dengan 1 pon Mesir, dia bisa membeli 1 pon emas. Tapi lama-kelamaan mulai terjadi permainan. Dan ini dilakukan oleh dunia. Sekarang 1.000 pon Mesir tidak mampu untuk membeli 1 pon emas. Karena pemerintah Mesir mencetak ponnya lebih banyak daripada apa? Dari emasnya. Begitu juga berkaitan dengan dolar. Bagaimana dolar menjajah dunia? Dolar kalau kita bagi 2, nilainya hilang. Betul tidak? Tapi kalau emas, katakan 1 dinar, kita bagi menjadi 2, jadi setengah dinar. Nilainya pada barangnya. Tapi kalau dolar, nilainya pada apa? Pada jaminannya kan? Nah sekarang kalau pemerintah Amerika, bukan pemerintah Amerika, kalau seandainya katakan Bank Sentral Amerika mencetak dolar di luar dari apa? Di luar dari cadangannya, jumlahnya berlipat-lipat dengan dolar, dengan kekuatan dia mampu menjajah dunia. Seperti yang terjadi pada saat tahun 70-an. Pemerintah Amerika setelah peperangan dengan Vietnam mengalami betul-betul kebangkrutan, mengumumkan bahwa Amerika akan melepas dolar dari emas. Kalau dulu mereka punya kewajiban sejumlah dolar, ya, mereka bisa menerima imbalan emas yang sesuai. Jadi dolar dipatok dengan harga emas. Tapi semenjak terjadi peperangan tersebut, Amerika mengalami betul-betul kerusakan. Akhirnya mereka memutuskan hubungan antara emas dan dolar. Jadi nggak ada hubungan sama sekali. Dolar nilainya mengambang, tidak lagi terikat dengan harga emas. Subhanallah, tahun 73 terjadi peperangan antara Mesir dan Israel. Amerika berpihak kepada Mesir. Saudi Arabia, negara minyak, melakukan embargo. Amerika mengalami pukulan yang berat hingga pada saat itu dolar Amerika yang tidak pernah mengalami inflasi yang amat dahsyat, bukan lagi 100%. Bahkan mereka kesulitan untuk membeli minyak. Karena apa? Orang-orang keliling membawa drigen-drigen atau galon-galon kecil untuk mengisi kendaraan mereka, bahkan industri mereka terhenti pada saat tersebut. Ini pukulan yang amat berat buat mereka. Akhirnya mereka kirim Henry Kissinger untuk datang ke Saudi Arabia. Dia mengancam pihak Saudi Arabia. Kalau kalian kalian tidak menghentikan embargo kalian, kami akan lakukan serangan terhadap kalian. Kata Faisal pada saat itu, sebelum kalian lakukan serangan, kami akan hancurkan sumur-sumur minyak kami. Dan kami bisa hidup seperti orang-orang tua kami, hanya bersandar pada pohon-pohon korma yang kami makan. Kami terbiasa makan seperti ini. Kissinger berangkat, tidak lama kemudian, Kissinger kembali lagi. Kumpul dengan para pemimpin Arab. Menekan pemimpin Arab untuk menggunakan pembelian minyak dengan menggunakan dolar. Kalau tidak, konsekuensinya akan mereka hadapi. Kita kan tahu bahwa negara-negara Arab, Emirat Arab maupun Saudi Arabia, mereka berdiri tegak dengan dukungan negara-negara Barat. Keberadaan Aramco di Saudi Arabia, begitu juga perusahaan-perusahaan asing di sana, ini juga ini menjadi menjadi kontrol dan juga pengawas terhadap kekuasaan mereka. Kalau seandainya pemerintah Barat menarik diri mereka dan dukungannya, bisa terjadi kudeta yang bakal merugikan mereka. Akhirnya karena ancaman ini, negara Arab, begitu pula Saudi Arabia, atau katakan negara OPEC, menetapkan bahwa pembayaran minyak menggunakan dolar. Maka dikenal dengan negara petrodolar. Akhirnya Amerika, dolar yang tadi sudah terpuruk, kembali naik karena dibutuhkan untuk pembayaran minyak. Jadi kita lihat dolar ini sebetulnya tidak memiliki basis fondasi yang kuat. Tapi dengan kekuatan, dengan ancaman, dengan menggunakan dolar sebagai alat tukar dunia, mereka mampu menguasai dunia. Oleh karena itu ketika Saddam Hussein dan Irak menolak pembayaran minyak menggunakan dolar, ini menjadi menjadi objek dan fokus serangan mereka. Siapa yang berani melawan, maka akan menjadi musuh bagi Amerika, bahkan musuh bagi mereka-mereka yang berkuasa dan dalang di belakang kekuasaan di Amerika, itu Zionis. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, bagaimana
kita temukan bahwa perekonomian dunia ini betul-betul termasuk di negara kita ini berada dalam kondisi yang tidak sehat sama sekali. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan jangan kalian memakan harta sesama kalian melainkan melalui apa? Dengan cara yang batil kecuali berdasarkan pertukaran perdagangan atas dasar suka sama suka. Kita nggak boleh memaksakan orang untuk menjual atau membeli. Baik dengan kekuatan atau dengan kondisi yang kita buat untuk dirinya hingga terpaksa dia menjual atau membeli. Itu dalam Islam diharamkan. Oleh karena itu monopoli merupakan satu hal yang diharamkan dalam agama. Jadi hendaknya kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang benar atas dasar pertukaran perdagangan yang adil tanpa ada pemaksaan. Lalu setelah itu Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Kok kenapa? Setelah larangan memakan harta manusia dengan cara yang batil, diikuti dengan larangan jangan kalian membunuh diri kalian atau sesama kalian. Karena ekonomi ini, kalau seorang mengalami kerugian, mengalami pukulan, itu betul-betul merupakan pukulan yang tidak sederhana. Bisa mematikan dan menghancurkan. Bukan hanya dirinya, tapi juga keluarganya. Menimbulkan putus asa yang luar biasa. Jadi jangan kalian membunuh diri kalian atau sesama kalian dengan cara-cara yang tidak benar. Sesungguhnya Allah amat penyayang terhadap kalian. Maka atas dasar ini, hendaknya perekonomian kita umat Islam harus betul-betul perekonomian yang sehat, berdiri atas fondasi yang kokoh. Adapun usaha Bitcoin sekarang, atau usaha-usaha yang dilakukan oleh kalangan-kalangan yang memberikan pinjaman online dengan bunga yang membumbung tinggi dengan teror dan ancaman, semua ini merupakan hal harus dibersihkan dari tengah-tengah kehidupan kita. Agar betul-betul rakyat terlindungi, terjaga. Kalau pemerintah sudah mengabaikan rakyatnya, tidak melindungi mereka dan harta mereka, maka yang akan terjadi adalah kehancuran. Kehancuran yang amat mengerikan, akhirnya membuat kita bisa saja terjajah, menjadi korban ya, di tangan orang lain. Bukan hanya pribadi, tapi bangsa negara kita, wal'iyadzubillah, bisa kehilangan kedaulatannya, seperti yang terjadi di beberapa negara, wal'iyadzubillah. Jadi berkaitan dengan Bitcoin, seperti yang kita jumpai, dengan alasan penambangan, semua ini kebohongan untuk melakukan penipuan dan mengumpulkan harta secara tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sama sekali. Begitu juga berkaitan dengan pinjaman online dengan bunga yang tinggi, dengan teror yang terjadi, ini merupakan hal yang haram dan jangan sampai rakyat terpedaya, tertipu, dan hendaknya pemerintah turun tangan melakukan betul-betul kontrol dan pengawasan terhadap keamanan rakyat. Ini merupakan tanggung jawab mereka kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallam Muhammad. Mungkin saya ingin ringkaskan dari apa yang Ustaz Husin sebutkan tadi, ya. Bagaimana prinsip muamalah kita dalam Islam yang dibolehkan kita bermuamalah dalam Islam. Itu prinsip yang pertama yang harus kita pegang di sini, harus kita ingat. Jadi supaya kita lihat ini muamalah kita ini haram atau tidak, ya. Ini gambaran garis besarnya dalam Al-Qur'an sudah ditentukan karena muamalah di setiap masa itu berbeda-beda. Ya, seperti yang sekarang ini kita jumpai banyak muamalah transaksi yang di zaman Nabi nggak ada seperti itu. Tapi Al-Qur'an sudah garis besarnya semua sudah ada disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, seperti yang Ustaz Husin baca, yaitu surat An-Nisa ayat 29. Prinsipnya yang pertama adalah antaradin. Di dalam bertransaksi harus ada antaradin, arti suka sama suka, ya, rela sama rela antara si penjual dan si pembeli, seperti itu. Ya, ini tentunya dalam masalah transaksinya, ya. Jadi bukan dalam apa yang ditransaksikan. Ya, kalau yang ditransaksikan misalnya khamar, ya nggak boleh tetap. Tapi ini masalah artinya muamalahnya yang kita lihat dalam segi muamalahnya. Kalau misalnya dalam hal yang diharamkan, muamalah yang diharamkan ya udah pasti haram. Nah, tapi ini muamalah yang halal dalam bertransaksinya itu harus antaradin. Yang kedua tadi yaitu la tadhlimuna wa la tudhlamun. Artinya jangan ada yang dizalimi, ya, baik si penjual atau pembeli, ya. Jadi masing-masing pihak atau para pihak tidak ada yang terzalimi.
Nah, kalau transaksi yang tadi Bitcoin itu ya orang yang minjam terzalimi seperti itu. Masa ada bunga sampai ya, begitu berlipat-lipat ganda. Atau investasi yang tadi ya yang menjerat dia akhirnya dia hartanya jadi hilang itu terzalimi. Ya, ini prinsip yang sangat penting dan bahkan riba pun ya. Kenapa riba diharamkan? Karena ada kezaliman di sana dan Allah Subhanahu wa taala paling benci terhadap orang yang berbuat zalim. Wala udwana illa 'alal zalimin. Dan Allah mengharamkan kezaliman. Jadi kalau di transaksi itu terdapat kezaliman, sudah pasti itu haram, ya. Yang ketiga tentunya ya tidak ada penipuan, tidak ada kebohongan di sana. Wailul lil mutaffifin, tidak ada kecurangan itu. Nah, ini prinsip-prinsip yang dalam secara umum di dalam bertransaksi ya. Biasanya dibahas lagi dalam masalah-masalah secara detail dalam perilaku untuk kasus-kasus tertentu. Ya, tapi dalam Al-Qur'an semuanya garis besarnya sudah dijelaskan. Juga ya yang berunsur perjudian juga itu juga diharamkan. Ini saja mungkin yang saya sampaikan. Wallahu a'lam. Ya, Iwan dan Awad, demikian tadi jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah atas pertanyaan-pertanyaan masuk. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah pada pekan depan akan kami jawab insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah. Kita akan jumpa lagi pekan depan. Saya Muhammad Krishna, Andi Saputra, kemudian juga Hafiz, dan juga Fahri, Anis, dan Yusuf Bangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.